Mengeratkan rangkulan pada lengan Savana, Max terus berenang ke tepian. Beruntung arus sungai tidak terlalu deras. Jika arus deras, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Ditambah lagi mereka tidak menggunakan pengaman. Di tengah-tengah fokus berenang, Max menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya dia melihat Dario tak muncul di permukaan. "Pak Dario," gumam Max. Max tidak mungkin menyelam lagi. Secepat mungkin, dia harus membawa Savana ke tepian. Kondisi Savana juga sudah sangat lemah, tapi Max tidak bisa meninggalkan Dario. Max pun menoleh ke tepian dan melihat Randy masih melakukan CPR pada Azura. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation merupakan teknik kompresi dada dan pemberian nafas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernafasannya terhenti. Kondisi tersebut biasanya dialami oleh orang yang tenggelam atau terkena serangan jantung. Max lanjut berenang lagi ke tepian. "Randy!" Max berteriak sekuat tenaga, namun karena terlalu fokus memberikan pertolongan pada Randy tidak mendengar suaranya. Max terus memanggil, "Randy, Randy!" Baru setelah Max sampai agak ke tepian dan mendengar samar-samar suara memanggil, Randy menoleh ke arah Max. "Pak Dario tenggelam!" Tanpa menunggu lama, Randy langsung berlari masuk ke dalam air dan mencari Dario. Melihat Randy yang tak terlihat di permukaan lagi, Max bernafas lega. Semoga saja Randy bisa menolong Dario. Max pun mempercepat berenang menuju ke tepian. Begitu sampai di tepian dengan hati-hati, Max memberikan Savana di samping kanan Azam, sementara di samping kiri Azam ada Azura. "Maaf Bu Savana." Max menekan dada Savana untuk melakukan CPR. "Bertahanlah, saya mohon demi Pak Dario." Max terus menekan Savana, tapi Savana tidak mau bangun juga. Max harus mengeluarkan air yang mungkin tertelan Savana. Yang Max takutkan air masuk sampai ke paru-paru. Max menempelkan jari telunjuknya di hidung Savana. Masih bernafas, tapi Savana masih belum membuka mata. "Bu Savana, bangun Bu, bangun!" Samar terdengar suara sirine ambulans. Max menoleh ke arah suara itu. Benar saja ada 3 ambulans mendekat dan sebuah mobil mendekat ke arahnya. Mobil itu milik Brian, teman Max yang tadi menahan Ayuma di atas tebing. Dokter dan para petugas medis segera turun dari ambulans, begitu juga Brian dan Ayuma. Di tengah kepanikannya tadi, Brian menelpon 3 ambulans dari rumah sakit Pelita sekaligus menelpon dokter kenalannya untuk segera datang ke lokasi kejadian. Max, Randy, dan Brian sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Mereka tim profesional dan tahu tugas masing-masing. Relasi dan kenalan mereka juga banyak, sehingga mempermudah pekerjaan mereka menjalankan tugas dari klien, entah mencari orang hilang atau menyelesaikan sebuah kasus. "Savana!" Ayuma segera berjongkok di samping putrinya. "Ya Tuhan, putriku." "Savana, bangun nak, bangun. Ini mama, buka mata kamu sayang." Ayuma menggenggam tangan Savana dan menggosok-gosokkan tangan putrinya yang terasa sangat dingin. "Gue udah melakukan CPR, tapi belum sadar juga," ucap Mas pada Dr. Steve yang merupakan temannya. "Bawa masuk ke ambulan," perintah Dr. Steve. Di dalam ambulans ada alat-alat medis. Max menggendong Savana masuk ke dalam ambulan, sementara Brian dan seorang perawat membawa Azam dan Azura masuk ke dalam mobil ambulan lainnya. "Hati-hati, putri saya sedang hamil." Max dan Brian yang mendengar itu seketika terkejut. Beberapa hari yang lalu saking frustasinya, Dario meminta saran mereka bertiga bagaimana cara meluluhkan hati istri yang sedang marah.
Dario juga bilang gara-gara kebodohannya Savannah keguguran. Tak hentinya Dario menyalahkan diri sendiri. Mereka menjadi saksi bagaimana terpuruknya Dario saat itu, bahkan sampai detik ini. Namun ternyata di luar dugaan Savannah tidak keguguran. Cepat, apa yang kalian tunggu? Kesal Steve. Ini nyawa seseorang. Tapi mereka malah saling bengong. Max segera membawa Savannah masuk ke dalam ambulan. Dokter Steve memasang oksigen pada Savannah, lalu menyuruh perawat memeriksa kondisi Savannah. Lalu Dokter Steve pindah ke ambulan satunya, mengecek kondisi Azam dan Azura. Karena kondisi Azura sudah sangat parah, Dokter Steve menunggui Azura dan menyuruh sopir ambulan segera melajukan mobil ke rumah sakit. Dokter, putri saya bagaimana? Tanya Ayuma. Saya harus segera memberi pertolongan pada anak perempuan ini. Kondisinya darurat. Di ambulan itu ada perawat profesional juga yang akan menangani putri Anda, ucap Dokter Steve, lalu menutupi pintu mobil dan sopir ambulan pun melajukan mobil meninggalkan lokasi. Ayuma segera masuk ke dalam mobil ambulan dan menemani putrinya. Lalu sopir pun melajukan mobil mengikuti mobil pertama. Di tepian sungai itu masih ada satu mobil ambulan untuk mengangkat Dario. Terus Pak Dario di mana? Tanya Brian. Tenggelam, ucap Max, dan sedetik kemudian tersentak dengan kalimatnya sendiri. Ya Tuhan, karena terlalu fokus menolong Savannah dan anak-anak, Max sampai lupa Randy masih berjuang menolong Dario. Tenggelam? Kenapa lu gak bilang? Brian mengumpat, lalu berlari menuju ke sungai dan loncat ke dalam air. Begitu air sudah sebatas dada, tak lama setelah Brian menyelam, Randy muncul ke permukaan merangkul tubuh Dario. Brian segera menyelam ke arah Randy, lalu merangkulkan tangan kanan Dario ke lehernya, sementara tangan kiri Dario melingkar di leher Randy. Mereka segera berenang menuju ke tepian. Begitu sampai di tepian, Max menggantikan Randy yang tampak ngos-ngosan. Randy langsung terjatuh lemas di bebatuan kecil di tepi sungai. Tubuh Dario sudah tenggelam cukup dalam. Butuh tenaga besar untuk mengangkat tubuh Dario ke atas. Bertahan Pak Dario, gumam Max bersama Brian membopong Dario menuju ke ambulan. Dengan hati-hati, Max dan Brian membaringkan Dario di kasur ambulan. Darah. Brian tersentak begitu menyadari tangannya berdarah. Begitu juga Max yang menyadari telapak tangannya berdarah. Pak Dario luka apa bang? Tanya Brian. Gue nggak tahu, gue juga kaget. Tolong satu orang ikut, pinta perawat. Gue aja, ucap Max. Max bergegas masuk ke dalam ambulan dan sopir pun segera melajukan mobil. Brian masih diam di tempat dan menatap sendu telapak tangannya yang berpunggung. Pak Dario luka, ucap Randy begitu sampai di dekat Brian dan menepuk pundaknya. Luka kenapa? Gue juga nggak tahu. Gue sama Bang Max berenang duluan ke atas. Pak Dario masih di bawah penyelamatan Bu Savannah. Mungkin Zia melukai punggung Pak Dario dengan pisau. Brian mengepalkan tangannya. Brian memang bukan siapa-siapa. Mereka hanya sebatas rekan kerja, tapi bekerja sama selama 5 tahun, memberikan banyak kenangan antara mereka. Brian tidak pernah menemui klien seprofesional Dario, terutama dalam menentukan nominal dan attitude. Dario selalu mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Mereka sudah menganggap Dario seperti anggota tim mereka sendiri. Di sela-sela pekerjaannya, kadang-kadang Dario meluangkan waktu untuk ngopi bareng bersama mereka. Zia masih tenggelam? Tanya Brian. Kemungkinan Zia meninggal. Gue nggak bisa nolong, airnya terlalu dalam. Tolong buat apa? Biarkan saja jasadnya dimakan ikan, kesal Brian dan berjalan duluan meninggalkan Randy. Meski mendapat larangan dari Brian, Randy tetap menelpon tim SAR
untuk evakuasi. Randy ingin memastikan Sia benar-benar meninggal. Randy tidak ingin ada drama ke depannya lagi. Sia tiba-tiba hidup dan mengganggu Dario lagi. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Steve menurunkan berangkar ambulan, lalu mendorong berangkar Azam dan Azura ke IGD. Kondisi kedua anak itu sangat lemah, namun Dr. Steve paling khawatir kondisi Azura yang wajahnya sampai membiru seperti keracunan. Karena tadi Azura baru saja tenggelam, Dr. Steve bertanya-tanya, apa ada ikan beracun di sungai yang menyengat Azura? Rasanya agak kurang masuk akal. Mungkin Azura keracunan makanan yang dia makan sebelum tenggelam. Kalian anak-anak yang hebat, bertahanlah, ucap Dr. Steve begitu memindahkan Azam dan Azura dari berangkar ambulan ke berangkar rawat ruang UGD. Ruang IGD ini terdiri dari 4 bilik yang dibatas tirai biru. Setiap bilik dilengkapi alat-alat medis. Dr. Steve menangani Azura, sementara satu dokter lain memeriksa Azam dibantu oleh beberapa perawat. Di sisi lain, mobil ambulan yang membawa Savannah tiba di rumah sakit. Savannah, kamu kuat sayang. Ayumah berjalan di sisi kiri berangkar. Savannah yang didorong oleh perawat menuju ke ruang IGD. Sedetik pun Ayumah tak melepas genggaman tangannya. Air mata tak hentinya mengalir membasahi pipi. Hati Ayumah sekali melihat kondisi putrinya seperti ini. Savannah baru saja keluar dari rumah sakit, bekas luka di tangan dan kakinya saja belum hilang. Sekarang masuk rumah sakit lagi. Seandainya bisa, Ayumah ingin menggantikan posisi Savannah. Biar Ayumah saja yang merasakan semua kesakitan putrinya. Savannah sudah terlalu banyak merasakan sakit. Dokter, tolong, teriak Ayumah begitu berangkar sudah berada di dalam rumah sakit. Dokter dan perawat segera membawa Savannah ke ruang IGD. Karena ruang IGD yang masih kosong hanya di ruangan Azam dan Azura, dokter pun membawa Savannah ke sana. Dengan hati-hati dokter dan perawat memindahkan Savannah dari berangkar ambulan ke berangkar rawat. Putri saya sedang hamil, dok, jelas Ayumah. Sebelum mengobati pasien, dokter harus tahu kondisi awal pasien agar memudahkan diagnosa. Karena itu, Ayumah menjelaskan kehamilan Savannah. Meskipun memiliki fungsi yang sama, dosis setiap obat berbeda-beda. Ayumah khawatir dokter memberikan obat yang memiliki dosis tinggi sehingga berbahaya untuk kandungan Savannah. Baik Bu, tolong tunggu di luar. Dengan berat hati Ayumah menunggu di luar dan dokter pun menarik tirai penutup bilik. Ayumah mondar-mandir ke sana kemari dan tak hentinya berdoa untuk keselamatan putri dan cucunya. Kamu tahu siapa orang tua kedua anak kembar itu? Tanya perawat pada temannya. Ayumah yang mendengar itu menoleh pada dua perawat itu. Dua anak kembar yang tadi tenggelam? Tanya Ayumah. Iya Bu, ibu kenal? Kenal, saya omanya, namanya Azam dan Azura. Mereka cucu saya. Baik Bu, silakan urus administrasi dan mengisi data pasien. Ayumah mengangguk dan mengikuti seorang perawat menuju ke ruang resepsionis. Di sisi lain, mobil yang membawa Dario sudah sampai di rumah sakit. Max membantu perawat menurunkan berangkar ambulan dan mendorongnya masuk ke dalam rumah sakit.